eh join Rizky ya. Halo semuanya, selamat sore. Halo Rizky. Halo Kak, selamat sore. Halo, halo, halo. Ya, saya izin spotlight ya. Oke. Dah. Gimana Rizky? Eh, udah ready dengan persiapannya? Sorry, nggak ada suaranya. Belum, belum ada suara lagi. Udah kedengaran belum? Udah ya? Sudah. Oke. Ya, halo Rizky. Perkenalkan, jadi saya Farhan dan di sini nggak sendiri, ada tim bersama tim, ada Elsa, ada Rafif gitu dari tim Hots Education. Nah, tuh. Dan di sini juga uh, yang Hots Education itu Sermaik kalau Rizky pernah sempat ketemu sebelumnya. Nah, jadi di sini saya gantiin posisi dari Mbak Lia dan Kak Ferly gitu. Jadi yang sebelumnya mungkin Rizky. Ya, Kak Ferly ya. Iya kan, Kak Ferly. Nah iya, sekarang saya yang gantiin. Oke, jadi sebelum kita mulai, dari Rizky ada yang masih mau ditanyain nggak? Hmm, Sebenarnya aman sih. Ini Oke, kayak wawancara biasa kan? betul. Ini kayak wawancara Oke. biasa aja, santai gitu. So, eh, kalau gitu kita akan mulai. Jadi nanti eh, gimana mulainya? Jadi saya bakal opening dulu, nanti ada perkenalan dari Rizky, terus baru kita nanti masuk ke sesi Q&A. Nah, terus nanti pertanyaannya udah saya share ke Rizky kemarin. Nah, nanti Ya. setelah udah kita jawab semuanya baru ada closing gitu. Ya mungkin uh, uh, sesuai apa ya, ngalir aja lah Iya. pembahasannya. Terus mungkin kalau ada pertanyaan tambahan mungkin Rizky bisa jawab aja kayak gitu. Nah, oke, oke. Oke. Oke Den, kita mulai aja ya. Buat kali ini semoga berjalan lancar. Amin. Amin. So, halo semuanya, balik lagi bersama saya Farhan dan kali ini di Hot Talk mengenai Everybody is Somebody, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu former BA kita pertama, yaitu Rizky. So, hari ini eh, kita akan berbincang bersama Rizky yang kebetulan Rizky ini alumni dari BA kita dan sekarang menempuh studi di ITB. So, Rizky, hai. Halo Kak, halo teman-teman semuanya. Halo, halo, halo. Nah, boleh uh, Rizky perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Oke ya, terima kasih sebelumnya Kak Farhan ya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Risiston Febriano. Dulu saya sebagai brand ambassador dari Host Education. Saya alumni dari SMA Negeri 22 Bandung dan alhamdulillah sekarang sedang menempuh studi S1 di ITB ya. Saya jurusannya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Kimia. Oke. Salam kenal ya Rizky. Oke, jadi kalau boleh tahu sekarang Rizky udah semester berapa ini? Nah, sekarang tuh saya sedang menempuh semester 2 Kak. Oh, semester 2 berarti baru banget ya. Ya, angkatan 24. Oh, angkatan 24. Oke, gimana rasanya masuk ITB? Iya, awalnya sih sebenarnya alhamdulillah ya bersyukur Hmm, gitu bisa eh, masuk ITB melalui jalur SNBP gitu ya, jalur hmm, undangan. Nah, awalnya hmm. sih sebenarnya sih dari niat awal memang ya udah gitu ya, diteguhkan aja jadinya milih ITB gitu dan setelah memilih ITB gitu di SNBP
pas pengumuman gitu ya udah Ya, pasrah sebetulnya gitu ya, entah itu mau diterima ataupun enggak gitu. Itu kita lihatlah jalan yang terbaiknya seperti apa, dan ternyata alhamdulillahnya lolos gitu. Gitu sih. Dan emang sebenarnya alhamdulillah. udah ada ekspektasi sih di awalnya gitu. Berarti ini jurusan memang yang kamu pilih kan? Ya, jadi udah sesuai dengan minat saya juga gitu, Kak. Oke. Berarti berarti udah sesuai ekspektasi dong kamu masuk ITB kayak Ya, gini. sudah. Oke, dan kalau boleh tahu kamu sekarang lagi sibuk apa? Ya, nah untuk akhir-akhir ini saya sedang chaos kuliah sih Kak. Jadi banyak tugas individu, tugas kelompok, tugas proyek, dan juga kan saya eh, pengabdian juga ke sekolah. Saya sebagai Hmm, tutor pengajar OSN di sekolah khususnya bidang oh, kimia. Terus saya juga oke. ngisi tutor untuk bimbel. Saya Hmm. sebagai BPA akademik FMIPA, tutor akademik FMIPA juga. Jadi kayak saya ngurusin akademik angkatan, sama saya ngurusin akademik yang di sekolah saya juga gitu. Oh, wow, sibuk banget. Berarti eh, sambil mendalami ilmu juga sharing ilmu juga ya. Ya, betul. Jadi kan bisa bermanfaat gitu ya, ilmu yang bisa kita ajarkan gitu ke teman-teman. Nah, dalam boleh ceritain nggak sih proses kamu eh, bisa masuk ke ITB itu gimana sih? Dari kan kamu dari lulus sekolah, terus apa yang kamu persiapin? Atau kamu mungkin ada persiapan Oh, sebelumnya? oke. Nah, jadi kan sebenarnya gini ya, setelah saya tahu waktu di SMA itu, waktu kelas 10 saya tahu untuk jalur kelulusan menuju perguruan tinggi itu ada SNBP dan SNBT. Nah, awalnya saya targetnya SNBP gitu ya. Jadi saya Hmm. tuh mengambis lah selama 3 tahun itu gitu ya, dari kelas 10, 11, dan 12. Oh, Saya oke. konsisten, minat belajar saya memang cukup tinggi juga gitu ya. Saya rasa rasa ingin tahunya tuh tinggi gitu. Jadi kan Hmm. saya tuh menyukai ilmu pengetahuan alam ya, natural science. Nah, di situ saya mulai memperdalam gitu ya ilmu yang saya pelajari gitu, yang saya minati gitu, khususnya di bidang kimia dan biologi sebetulnya. Nah, dari situ saya konsisten aja gitu, belajar terus gitu ya. Nah, kan saya juga punya prinsip gitu, kalau misalnya saya mendapatkan ilmu, saya juga ingin bermanfaat dan berguna gitu bagi orang banyak. Jadi saya coba untuk ngajarin teman, saya coba buat apa jadi tutor di eskul gitu ya, dan begitulah gitu perjalanan selama SMA gitu. Nah, terus ya selain saya belajar juga, sebenarnya saya juga ikut organisasi juga gitu, seperti OSIS atau ROHIS gitu ya dari sekolah. Nah, jadi akademik sama sosialnya harus seimbang. Nah, tapi saya memang memprioritaskan akademik gitu waktu SMA-nya. Nah, jadi saya tuh memang harus benar-benar serius lah gitu memperdalam ilmu pengetahuan alamnya gitu ya, si natural science ini. Dan akhirnya yang bisa membawakan saya ke sini gitu ya, alhamdulillah atas izin Tuhan juga. Terus saya juga sudah berusaha gitu selama 3 tahun itu gitu, jadi nggak terdistraksi lah kayak gitu. Oke, mantep banget. Nah, menurut kamu Rizky nih, eh, pendidikan formal kayak misalnya belajar dan eh, ya menuntut ilmu gitu dengan ilmu yang soft skill kayak kamu kan tadi ikut Rohis, OSIS gitu. Menurut kamu penting mana? Atau dua-duanya itu penting? Dua-duanya itu penting sih Kak. Karena Oke. yang pertama hard skill itu kan selalu terus kita asah ya seumur hidup sebetulnya. Nah, untuk soft skill itu bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang banyak gitu ya, dengan manusia-manusia lain. Nah, itu diperlukan juga gitu untuk memudahkan kita bisa berkolaborasi, khususnya nanti ketika masuk ke bidang profesi ya, pekerjaan itu sangat dibutuhkan soft skill gitu. Jadi harus seimbang lah gitu. Tapi tugas kita sebagai pelajar gitu ya, waktu SMA itu memang fokus kita di akademik dulu seperti itu. Seperti itu, Kak. Nah, cara kamu biar mengimbangi antara ekskul dengan belajar, gimana? Oke, nah, jadi eh, bagaimana cara saya mengimbanginya itu saya membuat skala prioritas gitu, Kak, dan memanajemen waktu dengan sebaik mungkin. Nah, skala prioritas saya yang paling utama itu adalah ya akademik gitu kan, kalau dari umumnya gitu. Nah, jadi dari akademik itu saya memprioritaskan juga akademik saya di sekolah, akademik saya di eskul gitu ya. Baru saya memprioritaskan organisasi kalau misalnya sedang segang, apa sedang ada waktu luang seperti Ya. itu. Dan memperhatikan hal yang lain lah gitu sesuai dengan kebutuhan saya, minat bakat saya gitu Hmm. gitu. Oke, kalau boleh tahu Rizky ini di kuliahnya lagi sibuk apa aja? Nah, di kuliah kalau sekarang itu udah mau mendekati UAS sebetulnya. Jadi di bulan Hmm. Juni awal minggu kedua itu udah mulai UAS lagi gitu. Jadi Oh, mempersiapkan diri buat ujian lah gitu. oh lagi deket nih ya, berarti mau Ya ujian bentar lagi ya? lagi sebetulnya. Oh, wow. Tapi kalau lagi mau ujian kayak gini,
kegiatan-kegiatan kamu yang kayak bantu-bantu apa sharing-sharing kayak gitu tetap Hmm. jalan. Ya, kalau misalnya saya untuk prioritasnya memang akademik gitu. Jadi kalau misalnya yang berkaitan dengan akademik, ya insya Allah saya bisa bantu gitu. Jadi saya masih tetap jadi tutor juga gitu. Oke, wow. Sama berarti ya buat cara ngatur waktunya masih menggunakan skala prioritas tadi ya. Iya, betul. Oke. Nah, sekarang kalau kita ngomongin impian sama perjalanan dan perubahan Rizky nih dari waktu sekolah sampai ke kuliah nih, transformasi apa yang paling terasa dari Rizky saat sekolah sampai akhirnya bisa jadi mahasiswa ITB sekarang? Apa sih perbedaannya? Transformasi. Hmm. Kalau transformasi sendiri, saya merasakan sendiri gitu. Dari gaya belajar saya, cara belajar saya di SMA sama kuliah itu sebenarnya jauh berbeda gitu ya. Hmm. Jadi emang sebelumnya agak shock juga gitu selama di kuliah gitu kan banyak yang ngambis juga gitu kan. Oh, Nah, saya itu harus menggantilah apa cara belajar saya gitu dari SMA. Tapi tetap ngambis juga gitu di kuliah. Nah, transformasi yang dirasain sih kayak harus lebih dewasa gitu, ya. Harus benar-benar memprioritaskan yang menjadi kebutuhan gitu bagi saya gitu, dan lebih sadar lagi gitu akan tujuan saya itu nanti mau kemana seperti itu. betul, karena kalau di sekolah itu kita masih bisa diingetin sama guru ya, sedangkan Iya, kalau udah betul. kuliah itu udah urusan pribadi gitu Iya, masing-masing. bener. Betul. Oke, berarti di ITB itu banyak banget ya tipikal Rizky satu, Rizky dua yang sangat Waduh, ambis gitu. tapi mereka banyaknya tuh yang diam-diam menghanyutkan itu Kak. Jadi nggak kelihatan Oh, sebetulnya, oke. cuman ya banyak diamnya, tapi emang kelihatan pinter gitu. Oh, dia dia nggak ngasih unjuk kalau dia tuh pinter, padahal emang pinter Iya, gitu ya. emang gitu. Banyak yang disembunyikan gitu. Oh, Rizky gitu juga nggak di sana nyembunyiin diem-diem. Gimana ya, udah terbongkar masalahnya. Jadi Nah, kan saya sebagai tutor akademik juga ya, jadi udah mm-mm. pada tahu gitu. Ya tapi Oh, saya mah hanya berniat untuk sharing aja gitu ya, memotivasi yang lainnya gitu. oke, tutor akademik tuh kalau boleh tahu kita ngomongin soal tutor akademik ya. Itu tuh apa sih? Dia khusus Ya. angkatan, apa khusus jurusan atau gimana? Ya, nah, jadi kalau misalnya setiap fakultas itu ada yang namanya BPA. BPA itu Badan Pengurus Angkatan. Nah, Oke, di situ nanti dibagi lagi subsidi di BPA itu ada tiga ring ya, ring satu, ring dua, ring tiga. Nah, saya itu oke. dari ring tiga. Ring Hmm, tiga itu seperti relasi lah ya, eksternal internal. Yang internalnya saya dari akademik, saya staff tutor khusus hmm, bidang kimia gitu. Jadi sebenarnya tutor bidang kimia itu saya gitu perwakilannya dari prodi kimia seperti itu. berarti itu satu ITB ya? Iya, fakultas Wow. tapi Oh, yang fakultas ngajari ya? FMIPA-nya saja Oh gitu. iya. Oh wow, nice. Kamu ada ketertarikan buat ikut organisasi apa lagi di kampus? Sebenarnya udah menjalani juga Oh organisasi. oke. Saya itu Apa tuh? ikut, nah yang pertama saya ikut komunitas tentang pengembangan mahasiswa, namanya RC, Student Development. Nah di situ saya bergabung menjadi volunteer dan jadi tutor juga sih daftarnya gitu ya. Jadi saya membantu anak-anak 25 nih yang kemarin ada persiapan pretest, saya itu menjadi tutor persiapan pretest mereka gitu. Karena Hmm, kan untuk setiap angkatan baru di ITB itu, mahasiswa baru kan mereka akan melalui namanya pra universitas gitu ya, akan iya. menjalani pretest terlebih dahulu gitu untuk matematika, fisika dan kimia. Nah, jadi saya mengisi juga di situ untuk yang komunitasnya. Untuk organisasi saya belum masuk himpunan, tapi saya untuk UKM saya nggak join UKM, tapi saya mendirikan UKM sendiri gitu. Oh, Jadi apa itu? BSC namanya, Bioinformatics BSC. Studi Club ya. Jadi Oh, saya angkatan 24 itu founding fathers-nya lah, pendiri oh. UKM itu. Nah, sekarang masih berprogres gitu. Wow, wow, Ya. wow. Udah ada Nah, berapa anggotanya? Dan kegiatannya tuh ngapain aja? nah, untuk BSC sendiri itu kan sebenarnya gini ya awalnya. Jadi ada yang namanya itu INBIO ya, Institute of Bioinformatik Indonesia gitu. Itu tuh universitas swasta memang yang berpusat di Malang. Nah, eh, universitas itu tuh dia membuka gitu buat yang namanya BSC kampus atau namanya eh, Bioinformatik Studi Club. Nah, kayak eskul gitu loh. Jadi Ya. dia itu membuka eskul-eskul khususnya untuk kampus-kampus yang ada di Indonesia untuk memperdalam life science, bioinformatika seperti itu. Dan untuk ITB kita juga sudah bekerja sama gitu dengan pihak Inbio-nya dengan pusat gitu ya dari OU itu sendiri. Jadi kita bisa mendirikan UKM gitu di sini. Tapi kita harus Hmm. mengajukan surat KTA-nya gitu nanti kalau misalnya ingin resmi menjadi UKM di ITB seperti itu. Iya, iya, iya. Itu sih.
udah ada berapa orang yang udah join bareng kamu? Nah, untuk sejauh ini sih masih angkatan 24 yang direkrutnya dan udah ada 34, sekitar 30-an lebih lah itu anggotanya. Oke. Oke, keren keren juga ya. Berarti bukannya ikut UKM malah mendirikan UKM. Wow, itu sih uh, challenge banget gak sih? Ya. Oke. Dan kalau kita ngomongin waktu SMA kamu dulu ini, kamu pernah ikut nggak sih atau aktif nggak sih ikut lomba atau mewakili sekolah dalam kegiatan-kegiatan tertentu kayak gitu? Ya, nah jadi yang pertama saya ikuti itu lomba waktu kelas 10, saya ikut dari ISS. ISS itu Indonesia Scientific Society. Saya mewakili sekolah di bidang kimia terapan, itu bikin karya ilmiah gitu, Hmm. makalah karya ilmiah. Nah, waktu Hmm. itu topik penelitiannya itu tentang MFC atau microbial fuel cell, sel bahan bakar mikroba seperti itu. Nah, jadi saya bikin Hmm. produknya, terus saya bikin laporannya juga, makalahnya, karya tulisnya, dan alhamdulillah lolos ke finalis kan waktu itu. Jadi lolos jadi finalis dan wawancara tuh presentasi gitu ya. Dan alhamdulillah dapat bronze medal gitu. Itu yang waktu Oh. kelas 10. Terus saya juga mengikuti Olimpiade OSN Kimia waktu kelas 11, waktu kelas 10 juga di tahun yang sama. OSN Kimianya itu saya lulus kota peringkat 2 dan dilanjut juga yang waktu kelas 11 sama OSN Kimia juga dan peringkat terbaik kota gitu. Perwakilan Hmm. dari Kota Bandung. Wow. Kalau boleh tahu, kamu di kota Bandung kan, dan kamu Iya, ikut OSIS kan? Kamu iya. ikut forum OSIS Jawa Barat nggak? Nah, waktu itu sempat ikut kegiatannya aja sih, seperti webinar dari Forum Mm-mm. OSIS Jawa Barat ya, tapi nggak ikut jadi kepengurusannya. Oh, oke. Berarti kamu cukup aktif juga ya dalam lingkup Ya, Bandung ya. Oke, oke, oke. Jawa Barat terutama. Dan dari semua itu ada nggak yang paling membanggakan? Atau ada momen tertentu yang paling kamu banggakan? momen tertentu. Mm-mm. Sejauh ini yang paling membanggakan sih, alhamdulillah lulus keterima ITB sih. Iya, Dari betul sih. momen. Oke. Ya itu memang itu momen gak bisa dilupain sih masuk kampus impian. Iya, betul. Dan berarti yang di bronze medal itu yang di chemistry Olympiad contest ya? Nah, kalau yang ya itu kalau untuk yang karya ilmiahnya. Nah, Oh, itu tapi kalau karyanya. yang lomba olimpiade COC itu kan diselenggarakannya online ya. Itu tentang Ya. organik. Itu iseng aja sih Kak sebetulnya. Oh, Pengen lihat oke. kemampuan saya. Ternyata alhamdulillah gitu. Saya tuh peringkat berapa ya waktu itu? Pokoknya dapat kategori perunggu sih. Wow, itu iseng aja loh. Gimana serius? Terus yang Ya. selanjutnya saya pernah juga ikut Olimpiade Internasional juga sama, tapi bidang biologi itu per tim sih. Ya, jadi satu Hmm. tim 3 orang. Tentang penelitiannya itu kalau nggak salah tentang ini metabolis sekunder yang ada pada eceng gondok seperti itu. Nah, Hmm. di situ secara bertim ya alhamdulillah lolos final juga dan di final itu kita wawancara presentasi gitu ya. Dan Hmm. alhamdulillah lolos Wow. jadi bronze award juga gitu. Wow, 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 wow. Nah, pasti eh, dalam proses itu kan nggak selalu mulus ya. Pasti eh, Iya. ada kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi. Nah, itu apa aja kesulitannya? Nah, ya kesulitan. Kalau misalnya karya ilmiah Hmm. yang saya pernah bikin waktu kelas 10, itu saya ada masa-masa kebuntuan ya. Jadi kayak ini gimana ya, pusing, ya, stres gitu ya. Pernah pertama kali ngerjain karya ilmiah tingkat internasional kan. Itu shock kan. Oh, Shock. Karena belum ada pengalaman sebelumnya. Waktu SMP kan saya oh, nggak ikut oke. lomba ya. Waktu itu kan Ya. COVID ya. Mm-mm. Nah, terus sekalinya waktu SMA langsung ikut yang internasional tuh kan shock ya. Habis itu kan saya agak stres gitu, ini gimana gitu ya. Akhirnya saya minta bimbingan lah gitu ya ke eskul, ada pelatihnya gitu buat karya tulis ilmiah. Terus saya juga minta tolong guru saya buat ngecekin tentang tata tulisnya gitu ya. Dan alhamdulillah sih yang penting jalanin saja lah gitu lah. Mhm. Di ada masa saat saya berpikir bahwa apa berhenti aja ya gitu. Ini susah banget gitu, stres gitu ya. Berhenti aja kali ya. Nah, tapi saya nggak mudah menyerah gitu ya. Dia pantang Mhm. menyerah. Jadi saya coba lanjut aja nggak apa-apa lah. Minimal ngumpulin dulu lah abstraknya gitu. Minimal ngumpulin dulu laporannya gitu ya. Makalahnya lah nggak apa-apa. Entah itu lolos atau enggak. Yaudah itu serahkan ke Tuhan aja gitu ya. Yang penting sudah berusaha kan. Nah, jadi akhirnya ya udah saya selesain tuh. Saya ambil datanya. Saya bikin produknya gitu ya, dan akhirnya udah jadi dikumpulkan, udah saya nggak mikirin apa itu saya lolos atau Ya. saya itu juara atau apa, udahlah itu serahkan ke Tuhan aja gitu ya. Dan akhirnya alhamdulillah ada pengumuman gitu ya, saya lolos dari jadi finalis. Nah, di situ
saya ada apa ya surat pemberitahuannya gitu, kelolosan peserta gitu ya, melanjutkan ke sesi presentasi. Nah, dari situ Hmm. baru saya latihan bahasa Inggris gitu. Oh, Ya, wah. latihan juga gitu. Kan Mm-mm. presentasi pakai bahasa Inggris. Iya betul karena skala internasional ya. Dan ada nggak sih momen kamu gagal gitu? Nah, kalau momen saya gagal itu ada dan Hmm. udah kejadian juga ya waktu SN Kimia. Saya itu gagal di tingkat provinsi. 2 tahun berturut-turut saya gagal di situ. Jadi hanya Hmm. lolos kota saja, saya melanjutkan ke provinsi, tapi provinsinya nggak lolos sampai nasional. Hmm. Apa yang kamu rasa dari kegagalan itu dan apa yang bisa kamu pelajarin? Nah, yang saya rasakan gitu ya, pertama kali saya gagal tuh seperti, oh gini ya, jadi kegagalan itu gitu ya. Saya baru pertama kali merasakan gitu ya, waktu OSN kimia itu. Saya gagal, ya sudah gitu ya, mau gimana lagi. Karena kalaupun kita gagal, ya terus mau apa gitu, ya kan? Jadi kita berpikir gitu, kalau kita gagal, ya kita bangkit lagi gitu. Karena kan masih panjang gitu ya perjalanan kita gitu ya, dan bagaimana cara kita mengasah skill kita juga masih dibutuhkan gitu kan. Mm-mm. Makanya Mm-mm. kalau misalnya kita merasa gagal, ya itu cepat-cepat bangkit lagi lah gitu. Kalau misalnya merasa down atau sedih gitu ya, demot, ya itu wajar, itu normal gitu. Karena kan itu kegagalan lah. Mungkin kegagalan pertama kali atau yang kesekian kalinya gitu. Tapi dari situ kita belajar bahwa kita itu ya manusia biasa gitu ya, yang masih membutuhkan pembelajaran lebih jauh, pembelajaran yang lebih baik gitu, supaya bisa meningkatkan value diri kita lah gitu. Nah dari situ saya bangkit lagi, saya kejar lagi tuh materi-materi OSN-nya gitu ya, saya belajar lagi dengan sungguh-sungguh, dan saya coba lagi tahun depan seperti itu. Oke, Gitu. berarti nggak apa-apa merasa gagal, nggak apa-apa sedih gitu. Yang penting kita Betul. bisa bangkit lagi gitu. Iya betul, itu yang paling penting. Jadi jangan terlalu lama ya sedihnya gitu. Kapan Hmm, mau bangkit lagi gitu. setuju. Kalian kapan mau bangkit lagi? Iya. Oke. Thank you udah nge-sharing dan ngomong-ngomong karena kamu bersama Hots sebelumnya kita mau bahas tentang pengalaman kamu bareng Hots. Nah, jadi sebelumnya saya penasaran sih, kamu tahu Hots Education itu pertama kali dari mana? Nah, jadi saya itu pertama kali tahu Host Education itu, seingat saya ya, waktu itu saya buka Instagram tuh, ya saya scroll-scroll Mm, aja lah gitu ya, mm, lagi gabut kan. Nah, terus saya tuh kan emang algoritmanya itu kan tentang pendidikan, penelitian, sains gitu kan. Nah, ketika saya di satu waktu saya scroll, itu ada tuh gitu poster, kalau nggak salah poster ya, Host Education, dia itu ada OSR, ya, online study room namanya ya. ya, Seingat saya gitu. betul. OSR. Oh ini gratis nih, free gitu kan. Dan dia dilaksanakan online. Ah coba ikut aja deh, coba daftar gitu. Akhirnya saya coba daftar gitu ya. Saya ikut kelasnya gitu. Nah ternyata oh seru. Ya udah saya ingin lanjut gitu ya buat melanjutkan di kegiatan OSR ini. Kalau nggak salah antara 2 minggu sekali atau seminggu sekali gitu dilaksanakan. Ya, seminggu sekali betul. Ya seminggu sekali ya. Gitu. Jadi ya udah ikut aja lah gitu lumayan kan. Hmm, Gitu sih. dan betul banget sih kita ini jadi kita selalu lihat juga kamu selalu hadir di setiap OSR yang kita adakan. Nah kan karena kamu termasuk peserta yang selalu hadir dan juga nggak cuma hadir loh, kita merhatiin kamu juga aktif bertanya di OSR. Nah apa sih yang bikin kamu konsisten banget buat ikut OSR kayak gitu? Oke, nah kenapa saya selalu aktif gitu ya bertanya di Olesa di Room, karena itu merupakan media lah buat saya gitu supaya saya itu bisa mengembangkan diri saya gitu, karena kan saya itu rasa keingintahuannya tinggi gitu ya, dan habit belajar saya itu cukup kuat gitu, jadi apapun yang membuat saya penasaran dan saya itu antusias gitu ya untuk mempelajarinya, pasti saya akan cari tahu gitu sampai ke akar-akarnya. Waktu dulu seambis itu gitu ya, jadi Hmm, apa namanya sepenasaran itu gitu ya, udah kalau nggak ngerti tanyain, kalau nggak ngerti tanyain, kalau misalnya ada yang mau dibahas coba request materi ini gitu ya, biar tambah paham lah materinya seperti itu. Jadi yang penting itu habit belajarnya gitu ya, yang bagus, terus minat kamu itu dia di bidang apa minatnya, dan coba diperdalam gitu, seperti oke. itu. Dan selain kamu ikut OSR, kamu juga kan eh, ikut coba menjadi eh, tertarik buat join BA bareng kita dan Hmm. kamu terpilih gitu dan menjadi first BA kita. Nah itu ceritain dong gimana kamu bisa tertarik dan prosesnya tuh gimana? Ya, nah jadi pertama kali saya lihat ya flyer dari BA-nya HOTS itu ya. Nah, saya tuh baca gitu di situ dia ada
diberikan beasiswa gitu, fasilitas berupa OSR-nya dan Hmm. SOS-nya gitu ya, solution nya. Nah, itu Hmm. saya tertarik. Nah, dan juga saya ingin mulai belajar lagi lah gitu cara saya berorganisasi gitu ya. Karena kebetulan waktu kelas 10 itu saya kalau nggak salah join dulu HOTS, BA HOTS, baru saya jadi ikut OSIS gitu. Oh, Nah, oke. jadi HOTS duluan yang saya ikuti gitu kan, supaya saya bisa mulai lagi lah gitu karir saya di organisasi, skill saya di organisasi gitu ya, untuk mengasah kolaborasi dan komunikasi seperti itu. Jadi awalnya memang tertarik sih coba, oh ini brand ambassador kayaknya seru gitu ya kegiatannya gitu ya. Dan coba buat belajar manajemen waktu juga gitu. Gitu sih. Oh, oke. Nah, ngomongin tadi kamu dapat benefit kayak dapat SOS dan TS kelas kayak gitu mungkin ya dan ada OSR. Nah, seberapa besar peran kita Hots Education itu buat ngebantu kamu nih dalam habit belajar kamu untuk menjadi lebih kuat? Oke. Ya, nah menurut saya peran coach itu tentunya besar ya, khususnya dalam perkembangan belajar saya gitu ya. Mm. Bagaimana saya berprogres, bagaimana saya eh, bisa manajemen waktu gitu ya antara akademik sama yang non akademik gitu ya. Nah dari course ini tuh saya jadi tambah tertarik gitu, jadi ingin belajar lebih gitu ya. Ingin memuaskan keingintahuan saya gitu. Jadi saya apapun itu yang membantu saya dalam bidang akademik ya saya ikuti gitu. Dan juga saya bisa menjadi bermanfaat kan bagi orang lain kalau misalnya nanti saya bisa mengajarkan ilmu-ilmunya seperti itu. Nah, terus untuk yang fasilitas yang diberikan host itu seperti SOS itu sangat membantu saya gitu, khususnya kalau misalnya ada tugas PR yang saya nggak paham gitu ya saya tanyakan dan pembahasannya itu sangat membantu sih gitu. Dan juga untuk soal-soal yang lain seperti soal olimpiade, soal mata kuliah yang waktu itu saya tanyain, ya itu membantu banget sih gitu. Khususnya kan guru-gurunya sangat apa ya, sangat antusias gitu dalam membantunya gitu. Jadi sangat besar lah gitu peran HOTS kepada saya waktu kelas 10, 11 dan 12 gitu. Oke, itu jawaban keren sih. Thank you banget. Dan menurut kamu nih, kan kamu persiapan juga kamu bilang dalam buat masuk Universitas ITB ya, Ya, dari baik dari kelas 10, 11 dan 12. Nah, di situ ada nggak sih peran HOTS yang bisa ngebantu kamu buat masuk ke Universitas ITB ini? ya. Nah, peran HOTS yang bisa membantu saya itu paling utamanya adalah dari cara saya belajar gitu. Jadi kalau Hmm. misalnya ada fasilitas berupa kelas online-nya, itu selalu saya ikuti. Jadi kan saya itu bisa belajar gitu bersama teman-teman yang lain gitu kan, walaupun cara online gitu, tapi ada yang membimbing juga gitu. Nah, jadi dari guru-guru dari HOTS yang membimbing saya belajar itu membantu saya juga untuk bisa memahami materi-materi yang ada di sekolah kan. Nah, dengan begitu alhamdulillahnya itu membantu nilai rapot saya. Nah, itu yang digunakan buat SNBP juga seperti itu. Begitu sih, Kak. Oh, wow. Ya kita juga di sini HOTS Education juga selalu dapat report dari kamu, perkembangan belajar Ya. kamu gimana, hasil dan nilai kamu gimana, dan kita juga sangat senang ketika kita bisa membantu Rizky dan Rizky juga bisa achieve something gitu. Dan baik dari cara belajar Rizky juga dari nilai-nilai yang Rizky dapatkan gitu, meningkat gitu. Kita sangat senang banget sih di situ. Dan semoga ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang lain di luar sana kayak gitu. Oke, terima kasih dan kita menuju session berikutnya mengenai refleksi dan motivasi untuk pelajar nih. Nah, bagi Rizky nih, hal sederhana apa yang bisa pelajar mulai hari ini? Oke, nah hal sederhana ya. Jadi buat teman-teman semua yang sekarang sedang menempuh pendidikan gitu ya, khususnya dari Hmm. ya SMA gitu ya, SMP, SD ataupun mungkin yang lagi kuliah juga gitu ya. Ya. Mulailah harus mencari minat dari sekarang gitu ya. Minat dari teman-teman semua gitu. Karena kita tahu manusia itu diberikan potensi keilmuan dari Tuhan dan itu adalah tugas kita gitu untuk bisa memanfaatkan potensi yang telah diberikan gitu ya, untuk kebaikan tentunya. Nah, jadi adanya potensi keilmuan itu bisa disarankan gitu ya, sangat dianjurkan teman-teman itu menggunakannya dengan sebaik mungkin gitu. Jadi teman-teman itu harus punya niat yang kuat gitu ya. Apa sih tujuan teman-teman gitu untuk misalnya di kuliah ataupun di sekolah, tujuan teman tuh apa sih gitu ya? Apakah ingin mengejar akademik gitu ya, atau ingin bisa bermanfaat bagi orang lain gitu ya? Itu adalah tujuan dari diri masing-masing teman-teman gitu. Terus tingkatkan juga rasa keingintahuan teman-teman karena eh,
dengan rasa ingin tahu itu kita kan bisa belajar lebih ya dari situ gitu. Jadi ketika kita ingin belajar lebih, jadi lebih mudah memahami ilmu-ilmu atau materi yang nantinya bermanfaat gitu buat masa depan teman-teman gitu. Jadi jangan leha-leha belajarnya, jangan malas gitu ya. Yang penting ada antusias lah gitu, antusias, keinginan gitu, mau belajar terus dan terus seperti itu. Dan itu harus tetap konsisten tentunya. Kalau misalnya mau masuk kuliah gitu ya di SMA itu harus konsisten ya 3 tahun berturut-turut. Jangan labil. Kalau bisa kuatkan diri, punya prinsip hidup yang kuat gitu ya. Itu sangat membantu teman-teman sih dalam menempuh pendidikan seperti itu. Nah, banyak banget kan apa pelajar-pelajar yang kayak, aduh kayaknya aku nggak bisa nih, aduh kayaknya itu susah deh, bisa nggak ya? Nah kan banyak banget nih masih ragu sama potensinya diri sendiri. Padahal kalau kita yakin kalau dia mau dan berusaha pasti mereka bisa gitu. Nah, kira-kira apa yang mau kamu sampaikan sama tipikal pelajar yang kayak gitu? Oke ya, Eh, bagi para pelajar atau teman-teman yang mungkin sedang bingung ya Hmm, potensi teman-teman apa sih, terus hmm, mungkin ngerasa minder juga gitu, hmm, minder sama, oh kok dia pinter banget ya, oh kok dia bisa gini, kok aku enggak hmm, ya. Nah, pertama kuatkanlah niat dan tekad gitu ya. Yang pertama yang penting itu adalah musuh terbesar teman-teman adalah diri teman-teman itu sendiri gitu. Jadi ada quotes yang mengatakan balas dendam yang terbaik adalah dengan cara menjadikan diri lebih baik dari sebelumnya gitu. Nah, jadi musuh terbesar teman-teman itu adalah diri teman-teman sendiri. Jangan melihat orang lain karena progres orang lain dengan progres diri teman-teman itu pasti berbeda gitu. Karena kita mempunyai kemampuan masing-masing, eh, kelemahan masing-masing gitu ya. Nah, bagaimana sih teman-teman itu bisa mengelola dan meningkatkan potensi yang teman-teman punya, meningkatkan kemampuan teman-teman punya gitu ya, apa sih kekuatan yang ada pada diri teman-teman gitu ya, itu harus dikembangkan kayak gitu. Jadi jangan minder, jangan dengarkan omongan orang lain lah gitu, fokus sama diri sendiri gitu ya, hmm. selagi itu baik buat teman-teman gitu ya, kebaikan, dan tetap dalam jalan kebenaran seperti itu. Nah, jangan takutlah untuk memulai suatu kebaikan gitu ya, mulai pelan-pelan gak apa-apa, yang penting ada progresnya dan harus konsisten kayak gitu, seperti Oke, itu. thank you Rizky. Itu pesan dari Rizky. Dan itu sudah terbukti Rizky konsisten dari kelas 10 sampai kelas 12 dan akhirnya cita-citanya yang ingin masuk universitas di ITB pun terwujud. Nah, teman-teman juga berarti bisa banget ikutin langkah kayak Kak Rizky lakukan sekarang kayak gitu. Nah, ini mungkin pertanyaan out of nowhere, tambahan aja gitu. Jadi kan sekarang banyak banget nih ya pelajar yang mulai mereka bisa baca, tapi dia tuh nggak ngerti apa, nggak paham gitu apa yang Oh, mereka baca kayak oke. gitu. Nah, itu pendapat Rizky nih ya sebagai pelajar saat ini, mahasiswa itu bagaimana? Dan banyak banget sekarang pelajar yang mulai terpengaruhi oleh standar TikTok, standar sosial media Aduh. gitu. Dia jadi lebih percaya sosial media dibanding belajar melalui buku dan melalui sumbernya langsung kayak guru kayak Hmm, gitu. Nah, itu gimana menurut oke. Kak Rizky nih? Oke ya, yang pertama eh membaca ya. Nah, Ya. jadi ya bagi teman-teman yang sekarang masih malas baca gitu ya, coba sekarang kita mulai berubah ya, karena kemampuan literasi itu sangat penting gitu, khususnya nggak cuma di sekolah ya, nggak cuma di pendidikan, itu penting sekali untuk masa depan teman-teman, untuk profesi ataupun pekerjaan nantinya teman-teman itu sangat skill yang paling penting adalah literasi. Nah, literasi itu kemampuan untuk bisa memahami ya, tidak hanya membaca, tapi harus memahami juga konteksnya apa sih, gitu ya. Dan kita harus bisa berpikir secara logis, rasional, dan kritis seperti itu. Nah, kemampuan kita berpikir secara logis, rasional, dan kritis itu tentu saja harus dilatih gitu. Nah, mumpung teman-teman masih di bangku SMA atau SMP gitu ya, ataupun SD bahkan, itu latih dari sekarang ya. Kita harus bisa berpikir kritis seperti itu. Jadi kalau misalnya ada informasi yang masuk ke teman-teman, jangan langsung disebarkan gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu itu informasinya apakah hoax atau dia fakta. Jadi kita harus cari dulu faktanya apa seperti itu. Jadi jangan malas membaca gitu. Jadi literasi itu penting ya, sepenting itu gitu. Karena itu bakal berpengaruh juga buat kehidupan teman-teman. Seperti itu. Nah, terus yang kedua tadi tentang apa ya? Lupa. Dia banyak pelajar yang lebih percaya dengan Oh sosial iya, media gitu dibanding sosial guru media. Oke, gurunya oke. sendiri gitu. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalnya teman-teman
mungkin punya referensi atau sumber dari yang lain gitu ya, internet atau dari yang lain itu nggak masalah sebetulnya. Tapi itu balik lagi ke tadi, teman-teman tuh harus bisa berpikir kritis. Jadi nggak semua informasi itu yang mungkin nggak sesuai, nggak cocok bagi teman-teman, itu jangan dipaksa dimasukkan ke di teman-teman ya. Dan juga saya bukan mengajarkan yang skeptis sih, tapi kalau misalnya dari TikTok atau media sosial gitu. Nah, itu teman-teman coba kaji lebih dalam lagi gitu. Karena kita juga kan gak tahu ya kalau misalnya kita itu mengaplikasikan yang ada di TikTok gitu misalkan itu bisa berdampak loh ke kehidupan teman-teman gitu. Jadi janganlah sampai apa salah arah gitu ya ataupun jadi takutnya malah menyusahkan teman-teman gitu. Nah, itu kalau bisa jangan seperti itu ya. Coba dikaji lagi gitu. Gitu. Jadi kalau bisa sih memang butuh bimbingan juga gitu dari orang tua atau dari guru gitu ya. Bukan jangan percaya juga sih, tapi maksudnya jangan selalu mempercayai perkataan orang-orang di media sosial gitu, karena itu belum tentu benar seperti itu. Jadi harus dicari dulu fakta dan datanya seperti apa kayak gitu. Betul, dicari terlebih dahulu ya data dan faktanya. Karena Iya. banyak banget sekarang hoax-hoax yang tersebar di luar sana di sosial media. Bahkan sekarang kan karena dunia udah mulai canggih, banyak AI gitu. Nah, itu bisa banget dimanipulasi gitu. Jadi jangan jangan malas baca, jangan malas cari tahu gitu. Karena eh, kalau dengan kita cari tahu, kita bisa tahu kebenaran yang ada gitu. Jadi kita nggak gampang banget dibodoh-bodohin kayak gitu. Ya, betul. Oke, thank you Rizky atas sharing-sharingnya. Terakhir sebelum kita tutup, rencana Rizky setelah lulus dari ITB apa? Oke, rencana ya. Nah, sebenarnya Insya Allah kalau untuk rencana itu saya ingin mencari beasiswa gitu untuk bisa melanjutkan studi saya ke luar negeri lah. Jadi setidaknya saya bisa merasakan studi abroad ya ke luar negeri melanjutkan studi gitu dan belajar untuk bisa berkolaborasi gitu dengan yang lainnya gitu sesuai dengan keahlian saya dan mengembangkan keahlian saya gitu untuk nantinya ketika saya ingin mengambil profesi gitu udah terbiasa gitu sesuai dengan bidang yang saya minati. Oke, semoga apa yang Rizky cita-citakan tersampaikan dan Rizky bisa coba study abroad. Amin. Kalau boleh Amin. tahu mau kemana Rizky kalau study abroad? Kalau untuk universitasnya sih masih belum kepikiran ya, karena sekarang masih S1 juga gitu ya, masih semester Ya, 2. Cuman kalau mau negaranya, itu kalau Eropa antara Swiss atau Jerman, kalau Asianya kayaknya Jepang sih. oke. Semoga Rizky bisa menemukan jalannya, mendapatkan kesempatannya juga. Amin. Amin. Oke, dari Rizky ada yang ingin disampaikan lagi? Eh, apa ya? Pesan-pesan penutup buat Mungkin teman-teman pesan host. buat teman-teman pelajar kali ya. Mm-mm. Boleh kayak. Nah, mungkin dari saya sih mungkin untuk pelajar di Indonesia ya khususnya ya, itu untuk potensi ya, jangan malu untuk mengembangkan potensi gitu. Jadi diri teman-teman itu sangat diperlukan gitu untuk masa depan gitu. Jangan merasa minder, jangan terus juga merasa demotivasi gitu ya. Pokoknya kembangkan aja lah yang menjadi minat dan bakat teman-teman gitu. Karena itu siapa tahu bisa berguna bagi teman-teman di masa depan dan jangan pernah menyerah. Belajarnya konsisten, jangan labil dan cobalah bangun prinsip hidup yang kuat gitu deh sekarang seperti itu. Oke, thank you Kak Rizky. Semoga cerita Rizky ini bisa jadi pemantik semangat kita semua dan untuk mulai bertindak dan berkembang. Dan juga uh, kita bisa membuktikan bahwa everybody is somebody, nggak cuma yang terkenal atau nggak lihat di sekeliling kita aja, orang-orang kita. Lihat Kak Rizky ini yang memiliki cita-cita buat masuk ITB dari kelas 10 sampai kelas 12 dia terus berusaha dan tetap konsisten dan akhirnya apa yang dia cita-citakan dan goals yang pengen dia sampaikan itu berhasil gitu. Dan ini nggak cuma buat Kariski aja berlaku ini buat kita semua. Apa yang ketika kita punya goals juga kita harus bisa konsisten gitu untuk mencapainya. Oke, terima kasih buat teman-teman udah menyimak. Sampai jumpa di sesi berikutnya di Hotstock berikutnya. Keep thriving learners. Bye bye. Thank you Kariski. Hai, terima kasih. Iya. Semangat terus Oke, ya, tetap semangat. siap. Cut. Oke. Thank you Rizky. Ada yang mau disampaikan buat host? Nanti bisa bisa saya sampaikan ke Is, diskusinya langsung. boleh dong buat host. Boleh. Udah lama banget nih kangen sama Iya, host. iya. Buat host mungkin ini ya, untuk
Hot sendiri tetap semangat gitu ya untuk bisa mengemban pendidikan khususnya membantu gitu ya pendidikan di Indonesia maupun secara internasional begitu ya. Pokoknya tetap semangat terus buat HOTS gitu krunya gitu. Dan buat Miss Susi juga semangat terus gitu ya. Terima kasih sudah selalu apa ya mendukung saya, support saya gitu khususnya sampai ke titik ini. Terima kasih Miss Susi dan guru-guru juga. Terima kasih buat Miss Andira, Miss Endah gitu ya yang udah ngajarin saya biologi dan kimia gitu. Seperti itu. Semoga tetap jaya terus, HOTS tetap semangat. Amin. Thank you Rizky dan semoga Rizky Ya. juga apa ilmu yang telah didapatkan dari HOTS semoga bermanfaat dan juga Rizky itu bisa share ke teman-teman lainnya ilmunya. Jadi terus mengalir gitu. Thank you Rizky. Nanti akan saya sampaikan ke Miss Susi dan tim. Semoga Rizky sukses selalu. Dan kalau ke Jakarta kabarin biar kita bisa Oh ketemu. iya bener. Iya ya, HOTS di Jakarta ya pusatnya bener-bener. Iya betul. Oke. Thank you Rizky. Oke, thank you juga Kak. Terima kasih. Ya. Bye-bye. Bye. Ya, aku boleh Mungkin izin kita live sekarang Kak. Boleh. Oh Boleh iya, banget. makasih Kak. bisa Thank dokumentasi dulu. you. Oh iya Yuk. kita dokumentasi dulu. Wait. Oh boleh boleh. Untung Ya. belum live. Iya. Iya ya, boleh Oke. boleh. Ayo. Boleh aba-aba dari Rafif? Boleh. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Thank you. Oke, sip. Terima kasih. Ya Terima kasih. bye-bye. Izin live ya.